Saya mewakili Pak Bupati, Pak Wakil terkait dengan tim rapat koordinasi tim penyelesaian purna stunting itu yang kita undang semua OPD terkait, kemudian juga para kapus, kepala UPT KB termasuk para pendamping desa, kemudian juga dari pimpinan DPR juga ada Pak Ketua, Ibu Ketua, Pak Ketua Komisi, kemudian PKK-nya juga, serta semua yang ada kaitannya dengan stunting ini. Ya, ini kan stunting ini bukan baru tahun ini, sudah adalah program pemerintah. Ada 3, stunting, kemiskinan ekstrim termasuk inflasi. Stunting kita kebetulan Koltim ini ada perbedaan nilai daripada MPPG dan yang satunya ya, pengukuran satunya. Sehingga kita melihat ini harus diselesaikan cepat. Bagaimana menyelesaikannya? Harus ada kolaborasi semua pihak, ya. Karena pada saat surveyor turun, pengecekan itu kan hanya sampel ya, 300 sampai 500 orang. Sementara misalnya kita punya yang stunting itu 1000 lebih, ya kan? Hasil pendataan dari para kapus, teman-teman itu kan, alhamdulillah, Koltim ini tidak terlalu banyak yang stunting, itu kan? Nah, ada beberapa faktornya penyebabnya, misalnya pendataan itu di puskesmas satu, kurangnya partisipasi aktif daripada orang tua. Kemudian pada saat juga pendataan berikutnya, mereka lagi di Makassar, lagi bekerja di misalnya di Morowali, sehingga ada beberapa masyarakat kita ini tidak terdata. Kita sangat berharap hari ini dengan kegiatan rapat koordinasi ini, biar ada kesepahaman semua stakeholder, ya. Bagaimana selesai stunting ini cepat? Ini kan kita ini tidak terlalu banyak sebenarnya masyarakatnya. Kalau kita kompak-kompak semua ini bisa selesai. Salah satu ide yang saya tawarkan pada hari ini adalah bagaimana penanganan stunting ini langsung kita tangani secara cepat. Artinya tinggal dibagi. Pak Bupati misalnya sebagai orang tua asuh, konsep orang tua asuh ini misalnya beliau menangani 10 orang, Pak Wakil 7 orang, Pak Sekda saya 5 orang. OPD kita bagi misalnya ya 3 orang, kemudian sekretarisnya 1 orang. Yakin saya ini bisa selesai semua. Dasar hari ini kita ada perbedaan antara EPPGWM kemudian data satunya kan. Nah, kalau berdasarkan data, baik data daripada para kapus, tapi itu kita hanya berapa? Hanya 13%, ya toh. Sementara yang satu pendataan satu itu agak tinggi. Nah, untuk itu karena ini posisinya saya melihat bahwa ini tinggal kerja kekompakan kita bersama. Artinya begini, kalau sudah pemerintah mengintervensi Pak Camat, kapusnya, OPTD-nya, kemudian ada pendamping desa juga yang dihonorkan itu ya, saya pikir bisa selesai nih. Saya juga tahun lalu kalau saya salah kita pernah rapat dengan teman-teman daripada para wira swasta itu, mereka siap juga berkontribusi membantu sehingga di Koltim ini betul-betul zero untuk stuntingnya itu kita harapkan. Itu mungkin harapan kita. Orang tua asuh ini konsep Bupati tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu. Ya, kemarin pada saat kegiatan cabut oleh Pak Wakil, memang itu sudah langkah awal. Ya kan, langkah awal untuk membangun posko itu. Itu sebenarnya hanya langkah awal saja. Kita harap setelah rakor ini, dinas terkait nanti langsung membagi nanti. Melaporkan kepada Pak Bupati, kepada Ketua Tim, kebetulan Ketua Tim sekarang adalah Pak Wakil, eksekusi karena jabatan beliau Wakil sebagai Ketua. Dilaporkan, Pak Bupati, sekian jumlahnya misalnya 500 orang, kita akan bagi sekian-sekian. Jadi, by name, by address. Ya toh? Loya, siapa bertanggung jawab? Pak Kadisnya siapa? Berapa orang di situ selesaikan? Jangan hanya pada level Kadis, tetapi termasuk kita minta juga DPR-nya, teman-teman DPR, tatanan eselon 3-nya, ya minimal 1, ya toh. Sehingga ada yang bertanggung jawab, ada yang memonitor bagaimana perkembangan gizi daripada anak-anak kita itu. Insya Allah, efisiensi ini kan bukan berarti mematikan kreativitas dan kerja kita. Efisiensi ini lebih pada mengarah sesuai dengan program Pak Presiden kan itu. Ada yang di pokok-pokok yang mana yang ditarik dan sebagainya.
Akan misalnya perjalanan dinas, bintek, studi banding, ya toh. Tetapi terkait dengan kegiatan stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi ini kan tetap ini 3 poin ini harus berjalan terus ini, ya kan? Artinya tidak ada keterkaitan antara efisiensi dengan ini. Malahan kita berharap setelah diefisiensi dikembalikan kembali kepada OPD dalam rangka menangani stunting ini. Itu langkah bagus. Posko itu bagian dari strategi dinas ya. Oke. Tapi kan ini baru satu posko. Sebenarnya kita berharap tanpa ada posko pun, hasil rakor penjelasan tadi, tanpa ada posko pun, yang penting sebenarnya sudah terbagi siapa menangani siapa, maka berjalan. Kalau posko ini jangan sampai posko butuh duit lagi, ya toh. Tinggal sebenarnya misalnya laban dia 50 orang. Apa sih masalahnya stunting mereka di sana? Nah, setelah dijelaskan begitu, disampaikan kepada rapat koordinasi, kemudian dibagi. Oh, di sana yang bertanggung jawab misalnya Pak Camat sekian, Pak Kadis misalnya Kadis Kesehatan karena orang di sana sekian. Ya langsung intervensi ke situ. Nggak perlu lagi bilang harus ada posko dan sebagainya. Intinya posko lebih pada dinas teknis, misalnya Bapeda atau dinas KB itu. Harapan itu. Saya berharap stunting ini insya Allah bisa terus selesaikan, bisa zero, bisa sesuai harapan kita, karena sekali lagi ini kan yang stunting bukan orang lain tetapi masyarakat kita, anak-anak kita sebenarnya, orang tuanya juga adalah warga kita. Sementara kita ini bagian dari pemerintahan, tugas kita adalah bagaimana stunting ini bisa kita selesaikan. Kalau kita kompak semua, ya toh, utamanya yang teknis ke bawah ini, saya pikir bisa selesai. Ya toh, tinggal nggak usah lagi ada ego sektoral bahwa oh ini bukan tugas saya, oh ini tugasnya sekian. Saya pikir tidak ada, bro. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Bupati, kemudian Pak Wakil sebagai Ketua TPPS ini bisa selesaikan di tahun ini. Mudah-mudahan ya, amin. Oke, terima kasih semua. Baik, terima kasih. Hari ini tim percepatan pengurusan stunting Kabupaten Kolaka Timur duduk bersama dalam rangka merumuskan program kerja yang akan kita laksanakan di tahun 2022 ini. Kita berharap dengan bertemunya kita semua dari unsur OPD, Forkopimda, DPRD, rekan-rekan pendamping desa, PKK, tokoh masyarakat, kita bisa bersinergi merumuskan kebijakan bersama dalam rangka bergandengan tangan untuk bersama-sama mengurangi, bahkan yang kita harapkan bisa kita menghabiskan atau angka stunting ini kita jadikan 0 sehingga di Kolaka Timur tidak ada lagi stunting. Jadi stunting dan kemiskinan ekstrim ini adalah program nasional. Kita harus bisa menyelesaikan pertahapan. Namun kita optimis untuk di Kolaka Timur ini kita dapat segera menurunkan angka stunting ini sebagaimana tren yang kita pernah lakukan, bahwa ada penurunan tren positif kita pernah menurunkan meskipun stunting itu pernah naik akibat mungkin ada beberapa persoalan, tetapi saya yakin untuk tahun ini kita bisa sama-sama bergandengan tangan dengan tim TPPS untuk segera menurunkan stunting sesuai target yang ditargetkan baik dari pusat, provinsi, dan di Kabupaten Kolaka Timur sendiri. Ini sangat menarik mengenai efisiensi anggaran yang disampaikan. Tadi juga sudah saya coba jelaskan kepada teman-teman bahwa di tengah efisiensi anggaran kita berkreasi. Ya, artinya tidak semua kegiatan di dalam stunting itu kita harus bersumber dari APBD atau APBN. Tetapi jika tim ini solid, kita bisa bekerja sama dengan badan usaha, bekerja sama dengan dunia swasta, bekerja sama dengan beberapa pengusaha-pengusaha lokal kita untuk saling membantu. Seperti misalnya di Kolaka Timur kita punya banyak pengusaha beras, kita punya banyak swalayan, kita punya banyak ada beberapa BUMD. Itu kita bisa bekerja sama, tetapi terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi dulu. Di beberapa waktu lalu, ya alhamdulillah teman-teman dari saya tidak menyebut merek, dari Indomaret sudah menawarkan. Mereka menyiapkan berupa bantuan sembako, berupa minyak dan sebagainya. Demikian pula dengan ada penggilingan padi kita Alena Jaya yang sudah go memperdagangkan sampai keluar Sulawesi, itu juga siap membantu kita. Misalnya ada masyarakat kita yang butuh beras, kita bisa tinggal berkoordinasi bagaimana dengan masyarakat-masyarakat kita ini. Demikian pula dengan dunia usahanya siap untuk berkontribusi tanpa harus membebani APBD kita. Jadi tinggal kreativitas tim penanggulangan stunting ini.
sangat setuju bahwa program orang tua asuh ini kita mendampingi, ya. Jadi makanya tadi saya tawarkan, mari kita duduk bersama, kita buka data dasarnya stunting di Koltim ini, by date, by by address, by name, ya. Jadi termasuk data, tanggal, ya. Kita lihat di mana posisinya, di mana rumahnya, di mana tempat tinggal, kita datangi. Kemudian dari situ kita lihat permasalahannya si anak stunting ini apa masalahnya. Di beberapa waktu yang lalu kami coba ambil sampel. Kami sempat menanyakan kepada salah satu orang tua, setelah melihat kondisi memang anaknya stunting, kami tanya, Bapak ini punya rumah, punya lokasi yang cukup, kenapa tidak menanam sayur-sayuran, menanam umbi-umbian, ya, menanam pisang dan sebagainya untuk menjadi bahan tambahan pangan anak kita. Ternyata permasalahannya adalah lokasi yang dia tinggal itu bukan lokasi dia, adalah pinjaman. Nah, sehingga dia tidak berani melakukan bercocok tanam atau berusaha tanam di lokasi. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita lakukan. Maka kita harus turun melakukan identifikasi by name by address. Kita kunjungi satu-satu dulu, kemudian kita lihat apa permasalahan mendasarnya, kemudian kita tindak lanjuti. Di Koltim alhamdulillah beberapa misalnya kebutuhan dasar, misalnya pakaian seragam, kan ada program Pak Bupati, ya, seragam sekolah gratis. Kemudian makan bergizi ada program Pak Bupati. Kemudian kalau misalnya penyebabnya karena tidak punya sarana prasarana pertanian, kan ada listrik masuk sawah, ada sarana pertanian lain. Kemudian ada beasiswa. Nah, ini jadi kita hubungkan nanti dengan program prioritas Bapak Bupati sekaligus menanggulangi stunting itu, seperti itu. Ya. Kami dukung dan setuju di posko itulah nanti, tetapi harus terinventarisir dengan baik, terdata dengan baik, karena setelah kalau pendapat saya posko itu sangat baik. Setelah itu kita lakukan identifikasi, ya, kita identifikasi objek-objek anak-anak kita yang terdampak atau terkena stunting. Nah, setelah itu kita ambil apa pokok permasalahannya, kemudian kita bahas bersama di posko itu. Setelah itu kita tawarkan kepada pihak-pihak ketiga, BUMD, swasta, kemudian dunia usaha, bahwa kita butuh misalnya pakaian, kita butuh beras, kita butuh susu, kita butuh makanan bergizi. Nah, di situ kita bahas. Di posko itulah nanti kita distribusi, tetapi harus terdata dengan baik. Harus kita punya kertas kerja. Misalnya dunia usaha ini membantu apa? Ini kita laporkan secara transparan di media sosial, kita diaudit gitu, supaya nanti pengalokasiannya jelas. Gitu. Jadi untuk mencegah stunting ini kita punya dua strategi. Yang pertama kita cegah, yang kedua kita tindaki. Ya, pencegahannya itu kita lakukan bekerja sama dengan teman-teman Kemenak. Sebelum menikah, kita sudah sampaikan bahwa sebelum si cabang bayi itu hadir, maka orang tua sudah berperan untuk melakukan makan bergizi, asupan-asupan nutrisi dan sebagainya. Kemudian tindakan, maka kita lihat anak-anak kita yang sudah terdampak itu kita langsung berikan, kita tindaki langsung sehingga bisa segera terselesaikan. Nah, himbauan kami untuk orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, Koltim ini subur, ya, tanahnya sangat luas, cocok untuk tanaman apapun. Mari kita manfaatkan sumber daya ada di sekitar kita untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Misalnya tanah sekitar halaman kita tanami sayur-sayuran, kita tanami umbi-umbian, kita tanami hal-hal positif, kita tanami tanaman obat-obatan, serikaya, kemudian jambu. Itu semua makanan-makanan yang kita perlukan dan tidak perlu mahal. Jadi mari kita memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga dulu, sehingga keluarga itu tidak harus mengeluarkan biaya dalam memenuhi nutrisinya, tetapi di sekitar kita ada yang kita tanam, sehingga anak-anak kita tidak lagi terdampak dan tidak ketergantungan kepada orang lain. Kita bisa bangkit dengan cara kita sendiri. Ya, mungkin itu. Maksud tujuan daripada kegiatan ini adalah melakukan rapat koordinasi dinas-dinas terkait dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Kolaka Timur yang akan bisa berkolaborasi dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kolaka Timur. Yang kami hadirkan adalah, saya berbicara dulu jumlah peserta yang ada itu menghampiri 300 lebih, terlihat dari OPD itu sendiri, kemudian tim percepatan penurunan stunting itu sendiri, kemudian dari kecamatan, tim penggerak PKK kabupaten dan kecamatan, kemudian tenaga pendamping keluarga yang tadi dari ibu desa,
dengan tenaga kesehatan bidan, kemudian tenaga PLKB, kemudian tenaga PLKB, kemudian tenaga kepala UPTD Puskesmas dan kepala UPTD Dinas KB itu sendiri, dengan tenaga ahli pendamping desa kabupaten dan kecamatan, serta lembaga-lembaga media dalam hal ini LSM, kemudian media, ada beberapa media yang hadir di sini. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah siap untuk meliput kegiatan pada hari ini. Semoga selalu terjalin komunikasi yang bagus dan kerjasama yang baik untuk meliput setiap kegiatan saya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Bangka Kencana. Tentunya setelah rapat koordinasi tentu ada strategi yang akan kami ambil setelah mendengar tadi dari diskusi dialog yang begitu hampir memuaskan diskusinya. Alhamdulillah kami sudah terobsesi dengan strategi yang akan kami bikin bersama Sekda selaku wakil ketua, kemudian Bapeda selaku sekretaris 1, kemudian sekretaris 2. Sudah ada di dalam pikiran kami langkah-langkah apa yang kami akan ambil terkait dengan upaya-upaya percepatan. Yang intinya bahwa kami tidak hanya terlalu banyak berteori, tetapi kami akan langsung action ke lapangan. Yang pertama strategi adalah kita akan mengidentifikasi data-data yang terdampak miskin, kemudian data-data yang terkait dengan stunting, berkolaborasi dengan dinas terkait, dalam ini dinas kesehatan, kemudian Pemda itu sendiri dan penanganan kemiskinan ekstrim. Kemudian strategi berikutnya setelah kami melakukan verifikasi data, kami akan melakukan langsung turun identifikasi masalah setiap di lapangan. Nah, identifikasi masalah, dasar itulah kami akan merumuskan suatu rencana strategi langkah-langkah apa yang kami akan ambil untuk percepatan pendampingan dan langsung intervensi langsung. Hanya ada 2, yaitu pencegahan dan penanganan. Jadi kita terlalu banyak lagi berteori, tapi bagaimana kita menyusun untuk pencegahan dan penanganan. Pencegahan kalau misalnya dia terkait dengan calon pengantin, itulah kita akan pencegahan sebelumnya. Kalau dia sudah terdampak stunting, berarti hanya penanganan seperti itu. Dan tidak melupakan sistem rujukan yang dilakukan secara berjenjang. Saya yakin bahwa dengan banyaknya peserta hari ini yang hadir sesuai dengan target, kemudian terjadi dialog yang begitu hangat, tetapi menurut saya adalah ada kritikan, ada masukan, ada saran, tapi saya secara optimis saya itu memasukkan kritik membangun untuk memperbaiki kerja-kerja TPPS Kabupaten. Kemudian saya pasti optimis ketika ada keyakinan maka insya Allah pasti terwujud. Harapan saya kepada masyarakat bahwa saya selalu menyampaikan bahwa Pemda hari ini hanya memfasilitasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, tetapi yang menjadi ujung tombak pelaku adalah masyarakat itu sendiri. Tapi tidak terlepas dari pendampingan dari OPD-OPD masing-masing sesuai dengan tupoksi.